Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sobat, kita ketemu lagi. Kali ini Join Media hadir di Kabupaten Probolinggo. Ini tepatnya di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Nah, tempat yang akan kita tuju untuk belajar sejarah lagi ini sekarang adalah di Candi Jabung sobat. Di Candi Jabung di Desa Jabung. Jadi candinya udah kelihatan ya. Waduh, saya coba cari tempat parkir dulu. Oke, selesai parkir kita akan langsung menuju ke Candi Jabung sobat. Ini pintu masuknya. Pintu masuk Candi Jabung di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Untuk berkunjung ke Candi Jabung ini tidak dikenakan biaya sobat. Jadi siapapun bisa datang ke sini gratis tanpa biaya. Ini areanya luas sekali. Ini berhektar-hektar tapi tidak tahu berapa hektarnya. Nah, seperti ini. Keren candinya, kelihatan dari jauh ya. Ini papan larangannya sudah teyeng, ini sudah aus. Dilarang merusak, merubah dan sebagainya. Hanya boleh lihat, tidak boleh merusak atau merubah sobat. Kita langsung bergerak menuju ke Candi Jabung. Kita mendekat ke candinya. Ini areanya sangat luas, jadi kalau jalan kaki lumayan sehat ini. Areanya sudah disulap menjadi taman begitu, jadi sangat cocok untuk wisata edukasi ini kalau teman-teman pengen wisata sejarah. Itu toiletnya juga ada di situ. Nah, ini dia Candi Jabung. Candi yang diperkirakan merupakan peninggalan Majapahit sobat. Candi ini diduga dibangun pada tahun 1276 Saka, atau kalau dikonversikan ke Masehi itu sama dengan tahun 1354 Masehi. Kalau tahun 1354 berarti tahun dibangunnya candi ini adalah tahun pada saat Majapahit dipimpin oleh raja yang keempat, yaitu Raja Hayam Wuruk. Karena seperti yang teman-teman ketahui, Raja Hayam Wuruk itu memimpin Majapahit mulai dari tahun 1351 hingga 1389. Kalau candi ini dibangun tahun 1354, berarti candi ini dibangun 3 tahun setelah Hayam Wuruk menjadi raja. Seperti ini candinya, keren sekali sobat. Dan yang unik membedakan dengan candi lainnya adalah bentuk tubuh candinya itu yang bulat di bagian atas itu ya, bulat melingkar begitu. Ini tampak dari depan sangat keren seperti ini. Ini Candi Jabung memiliki panjang 13,11 meter, kalau lebarnya itu 9,58 meter, dan tingginya ini 15,58 meter. Jadi cukup tinggi, kalau jatuh lumayan. Saya dekatkan. Ini tangga paling bawah kalau kita mau naik ke atas Candi Jabung. Ini tangga paling bawahnya seperti ini. Masih kokoh tampaknya ya, meskipun sudah berusia ratusan tahun sobat. Memang pernah ada kerusakan di candi ini, tapi mungkin tidak terlalu parah ya, dan kemudian pernah direnovasi itu pada tahun 1983 hingga tahun 1987. Jadi 4 tahun renovasi Candi Jabung ini, dan hasilnya seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Ini dilarang naik, jadi kita nggak boleh naik untuk melihat ruangan yang ada di atas sana. Tapi nggak apa-apa, kita inceng-inceng saja dari sini ya. Ini ada ruangannya, tempat kalau orang melakukan persembahyangan barangkali di sana. Ini pipih tangganya masih sangat keren, tampak ini bangunan yang
sangat berkualitas atau berkualitas tinggi begitu, sehingga meskipun sudah berusia ratusan tahun, ini strukturnya masih tampak kokoh dan kuat nih, seperti sekarang kita bisa lihat menjulang ke atas. Ini kalau dalam kitab Negara Kertagama itu pernah diceritakan juga bahwa pada tahun 1359 Masehi atau 8 tahun setelah memimpin Majapahit, itu Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke timur, sobat. Melakukan perjalanan ke timur, kemudian singgah di sebuah desa yang bernama Kelayu untuk melakukan upacara persembahan. Nah, lokasi upacara persembahan itu adalah di bangunan suci yang bernama Sugata Prasista atau yang diyakini Candi Jabung ini. Itu kalau dalam kitab Negara Kertagama ya. Kalau dalam kitab Pararaton itu disebutkan Candi Jabung dengan nama Bajrajina Paramitapura. Bajrajina Paramitapura ini adalah bahasa Sangsekerta, itu yang artinya kalau Bajra itu berarti sebutan untuk dewa Buddhis. Kalau Jina itu berarti 3 dewa dalam kepercayaan umat Buddha. Kalau Paramita itu adalah ajaran Buddha Mahayana Tantra, dan Pura itu artinya adalah bangunan candi. Sehingga secara harfiah ini bisa diartikan Bajrajina Paramitapura itu adalah bangunan candi yang memiliki corak Buddha yang dibangun untuk 3 dewa. Ini kalau salah mohon dikoreksi. Seingat saya seperti itu. Ini dalam kitab Pararaton itu juga disebutkan bahwa Candi Jabung ini adalah tempat pendarmaan dari abu jenazah seorang tokoh perempuan yang menjadi kerabat Raja Majapahit, yaitu Bre Gundal. Nah, ini lagi. Siapa tokoh Bre Gundal ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa bantu kita untuk ngasih informasi ya, biar semua tahu siapa sebenarnya tokoh Bre Gundal yang didarmakan abu jenazahnya di Candi Jabung ini. Ini candinya sudah banyak yang aus, tapi sebagian masih tampak keren dan kokoh ya. Ini sudut candinya seperti ini, sobat. Reliefnya tampak indah walaupun sudah rusak. Seperti ini. Relief-reliefnya ini ada relief orang ya kalau di sini. Tapi ini orang sedang ngapain? Apakah ini yang dimaksud dua orang yang memegang timba itu di sebuah sumur begitu? Nggak begitu terlihat jelas. Kalau ini seorang guru begitu ya yang berhadapan dengan muridnya. Kalau salah mohon dikoreksi karena saya nggak begitu bisa melihat dengan jelas ini. Jadi di candi ini ada beberapa jenis relief, sobat ya. Ada relief pertapa dengan 2 muridnya. Ini kalau di referensi seperti itu. Kemudian ada relief juga tampak 2 lelaki di sumur. Kemudian ada relief singa. Dan yang terakhir ada relief perempuan naik ikan. Relief perempuan naik ikan ini kalau dalam agama Hindu itu mengisahkan tentang cerita pelepasan jiwa Sri Tanjung, sobat. Kisah ini melambangkan kesetiaan seorang perempuan pada suaminya. Kalau ini relief yang bawah ini banyak menggambarkan singa. Ini apa artinya ini? Ada relief singa di atas batur. Jadi candi ini ada 4 bagian, ada batur, kemudian atasnya lagi ada kaki candi, atasnya lagi ada tubuh candi, kemudian atasnya lagi ada kepala candi yang diperkirakan berbentuk stupa tapi sekarang udah hilang. Ini relief singanya masih sangat bagus ya, walaupun sudah rusak, masih seperti seolah-olah masih berusaha untuk bertahan begitu dengan keindahannya yang sangat artistik. Nah, ini kalau bagian atasnya ini yang nyaris sudah nggak bisa dilihat, ini reliefnya apa ini yang digambarkan di sini.
referensi mengenai Candi Jabung ini bisa diperoleh dari hasil penelitian ya, seorang peneliti dari Belanda atau Inggris itu yang bernama Reck gitu. Kemudian referensinya lagi bisa didapat dari buku yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris, dalam bukunya History of Java ya, yang menuliskan tentang Candi Jabung ini. Ini yang sisi timur ini sobat, sisi timur. Jadi candi ini menghadap ke barat. Ini sisi timurnya. Relief yang ada di sisi selatan, timur, dan utara ini kemungkinan sama ini betulnya. Ada gambar-gambar singa begitu yang di atasnya batur ini. Ini sudah nggak begitu jelas, nggak bisa baca saya, walaupun jelas nggak paham maksudnya karena bukan ahli di bidang ini. Nah, teman-teman yang tahu monggo bisa dibantu untuk menuliskan di kolom komentar apa yang diceritakan dalam relief yang ada di Candi Jabung, terutama relief yang ada di sisi batur ini ya, ada di bawah. Ini sobat, sudah banyak yang rusak tapi masih sangat keren ini. Bangunan yang diperkirakan dibangun pada tahun 1354 Masehi. Sudah berusia sekitar lebih dari 500 tahun ya. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada masa Raja Hayam Wuruk atau 3 tahun setelah Hayam Wuruk menjadi raja. Jadi ini ada 4 bagian, ada batur, ada kaki candi, bagian atasnya itu, kemudian atasnya lagi ada badan candi. Ini bagian paling bawah sobat. Ini sudut antara sisi timur dan sisi utara. Reliefnya sama dengan yang di sisi timur dan sisi selatan tadi ya. Tampak masih sangat keren ini candinya, walaupun sudah berusia 500 tahun lebih. Timur, yang ini sisi utaranya yang ini. Candi ini merupakan hasil pemugaran ya atau renovasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1983 hingga tahun 1987. Jadi butuh waktu 4 tahun sehingga Candi Jabung bisa tampak seperti yang sekarang bisa kita lihat ini. Ini ada relief singa ini sobat, sama seperti yang di sisi timur tadi. Tapi masih tampak indah Candi Jabung yang berada di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Ini lokasinya kalau dari Probolinggo mengarah ke Kraksaan ya. Kalau dari Kraksaan ini nggak terlalu jauh, hanya sekitar 5 km saja. Atasnya kita nggak bisa nunjukkan reliefnya yang atasnya, jadi di atas ada relief orang dan macam-macam relief, kita nggak bisa tunjukkan karena faktor kamera, mohon maaf. Dan nggak boleh naik kita ya.
demi kelestarian Candi Jabung, karena kalau banyak orang yang naik nanti dikhawatirkan akan rusak, sahabat. Oke, terima kasih teman-teman semua ya yang sudah berkenan menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi salah satu informasi baru buat teman-teman yang belum pernah kesini. Yang pernah kesini mungkin bisa menjadi tombol kangen saja. Video Candi Jabung dari Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Mungkin ada informasi yang saya sampaikan kurang berkenan atau salah, mohon dikoreksi dan mohon maaf teman-temannya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.